Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sultan Al-Faisal, seorang mahasiswa pendidikan fisika FKIP Untan, Pontianak. Saya akan menjelaskan, akan mempresentasikan virtual laboratorium untuk mereduksi miskondisi siswa pada materi listrik. Di sini, saya akan menggunakan PET Interactive Simulation. Langsung saja, check it out. Pertama-tama kita akan ajukan sebuah soal. Perhatikan gambar rangkaian listrik tersebut. Nah, di sini ada rangkaian listrik sederhana paralel. Pertanyaannya, soalnya, rangkaian listrik paralel disusun dengan 3 lampu identik. Apabila kuat arus listrik pada setiap cabang diukur menggunakan ampere meter, maka diperoleh hasil yang sama besar. Setiap lampu menyala dengan terang yang sama. Apabila salah satu cabang diputuskan, bagaimana kuat arus listrik dan nyala lampu pada masing-masing cabang lainnya? Anda bisa menjawabnya dengan opsian, bisa A, bisa B, bisa C. Dengan A, kuat arus listrik pada masing-masing cabang akan bertambah dan lampu bertambah terang. B, kuat arus listrik 0 pada masing-masing cabang dan semua lampu mati. C, kuat arus listrik pada masing-masing tidak bertambah dan lampu tidak bertambah terang. Anda bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan beberapa alasan. Bisa A, bisa B, bisa C. A, kuat arus listrik pada cabang yang putus akan dipindahkan ke cabang lainnya sehingga lampu bertambah terang. Atau B, jika salah satu lampu dicabut, maka lampu lainnya akan padam. Atau yang C, jika cabang paralel memiliki hambatan yang sama besar, maka tidak ada perubahan pada kuat arus dan nyala lampu apabila cabang ditambah atau dikurangi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menganalisis beberapa konsep dari listrik sederhana. Langsung saja, kita ke hukum 1 Kirchhoff. Apabila kita searching, hukum 1 Kirchhoff berbunyi, jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam satu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Ini menandakan bahwa kuat arus listrik yang masuk pada percabangan paralel sama dengan kuat arus listrik yang keluar. Sehingga jumlah kuat arus listrik total sama dengan jumlah kuat arus listrik pada setiap cabang paralel yang ditambahkan. Menurut hukum 1 Kirchhoff, kuat arus yang masuk ke cabang akan dibagi sama besar pada setiap cabang paralel. Namun, pada hukum Ohm yang berbunyi kuat arus listrik dalam satu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Ini menandakan bahwa selain banyaknya cabang, besar kuat arus listrik itu juga dipengaruhi oleh hambatan dan juga tegangan. Pada hukum Ohm, apabila kita analisis, kita bisa mendapatkan bahwa besar tegangan merupakan hasil kali dari kuat arus listrik total dikalikan dengan besar hambatan total. Sehingga pada rangkaian paralel, tegangan merupakan besaran yang konstan, di mana V sama dengan V1 sama dengan V2 dan sama dengan V3. Sedangkan kuat arus listrik total itu merupakan penjumlahan dari kuat arus listrik pada setiap cabang. Besar kuat arus listrik pada cabang paralel dipengaruhi oleh besar hambatan. Lampu yang identik memiliki nilai hambatan yang sama, sehingga kuat arus dan nyala lampu pun sama, meskipun percabangan identiknya dikurangi atau ditambahkan. Untuk membuktikannya, mari kita bersama-sama menggunakan aplikasi PET Simulation.
Baik. Di sini saya menggunakan Circuit Construction Kit ACDC Virtual Lab yang dikembangkan oleh Java di Pet Simulation Online. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus membuat rangkaian seperti yang digambarkan di soal. Oke. Nah, di sini ada rangkaian paralel yang sedang disambungkan, memiliki 3 lampu yang identik, di mana lampu tersebut memiliki besar hambatan 10 ohm. Semuanya 10 ohm ya. Nah, 10 ohm dan besar tegangan pada baterai itu 9 volt. Oke. Di sini kuat arus listrik total itu berjumlah 2,7 ampere. Di mana kuat arus listrik total ini merupakan hasil dari besar tegangan total dibagi dengan besar hambatan total. Apabila penjumlahan 1/R paralel, ini akan menghasilkan 2,7 ampere. Nah, untuk itu, besar kuat arus listrik yang mengalir pada setiap cabang 0,9. Apabila ketiganya dijumlahkan 2,7 ya. Ini membuktikan persamaan yang kita bahas sebelumnya pada konsep hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Namun, sesuai pertanyaan di soal, bagaimana jika salah satu cabang kita putuskan? Apakah kedua cabang lainnya yang ada lampunya akan bertambah terang dan kuat arus listrik akan bertambah besar pada kedua cabang tersebut? Kita akan coba putuskan. Oke. Nah, ternyata setelah diputuskan, lampu pada dua cabang lainnya tidak bertambah terang atau terangnya tidak berkurang. Bahkan kuat arus listrik pada setiap cabang besarnya tetap sama. Namun, terjadi perubahan pada kuat arus listrik total. Ini menandakan bahwa kuat arus listrik pada setiap cabang, pada satu cabang, itu dipengaruhi oleh besar hambatan dan besar tegangan. Bukan dari matematis dari percabangannya. Banyak orang yang berpikir bahwa apabila cabang ketiga di sini diputuskan, maka atom-atom akan mengalir ke dua cabang lainnya. Jadi, kuat arus listrik pada dua cabang lainnya bertambah dan lampu bertambah terang. Namun, pada kenyataannya, apabila kita praktekkan, tidak begitu. Dan kita bisa lihat sendiri ternyata tidak seperti itu yang terjadi, melainkan tetap. Jika kita putuskan lagi keduanya, tetap tidak bertambah terang. Tetap tidak bertambah terang ya. Tapi I total, kuat arus listrik total yang berkurang di sini. Oke. Lanjut. Nah, jadi apabila kita buat tabel nilai dari rangkaian paralel dengan lampu yang identik, pada satu cabang, dua cabang, atau tiga cabang memiliki tegangan yang sama, tegangan total yang sama, 9 volt, dan hambatan pada setiap cabang itu 10 ohm, maka kuat arus listrik pada setiap satu cabang itu besarnya sama, tidak ada perubahan. Jadi banyaknya cabang tidak mempengaruhi besar
kuat arus listrik pada setiap cabang. Namun, percabangan mempengaruhi besar kuat arus listrik total. Bisa dilihat. Nah, jadi yang mempengaruhi besar kuat arus listrik pada satu cabang itu merupakan hambatan dan tegangan total pada cabang tersebut. Oke. Baik, apabila kita kembali ke soal ya. Jadi, apabila kita kembali ke soal, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kuat arus listrik pada masing-masing tidak bertambah dan lampu tidak bertambah terang. Sehingga yang memilih jawaban yang A dan jawaban yang B ini keliru. Dan alasan yang paling tepat itu adalah yang C. Jika cabang paralel memiliki hambatan yang sama besar, maka tidak ada perubahan pada kuat arus dan nyala lampu apabila cabang ditambah atau dikurangi. Jika yang memilih yang A, arus listrik pada cabang yang diputus akan dipindahkan ke cabang lainnya sehingga lampu bertambah terang. Ini persepsi yang paling keliru dan banyak ditemukan. Namun ini tidaklah tepat. Karena yang mempengaruhi besar kuat arus listrik pada setiap cabang itu adalah besar hambatan dan tegangan berdasarkan hukum Ohm. Dan jika yang memilih B, jika salah satu lampu dicabut, maka lampu lain akan padam. Ini persepsi yang salah karena ini berlaku untuk rangkaian seri. Untuk rangkaian paralel tidak berlaku. Oke. Nah, miskonsepsi siswa ini saya ambil dari jurnal JIPPF Universitas Tanjung Pura Pontianak dengan judul remediasi miskonsepsi siswa menggunakan strategi konflik kognitif berbantuan simulasi PET tentang rangkaian listrik di SMA. Dengan miskonsepsi siswanya yaitu siswa menganggap nyala lampu dan arus listrik akan bertambah jika salah satu lampu dan rangkaian paralel dicabut. Mursalin 2013 dan Hamdani 2013. Sekian dari saya, Sultan Afaisal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.